Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di iNews NTB. Jelang hari Natal dan Tahun Baru, Polres Lombok Tengah menginstruksikan setiap desa mengaktifkan Siskamling sebagai ujung tombak keamanan dalam mencegah tindak kejahatan. Jelang hari Natal dan Tahun Baru, Kapolres Lombok Tengah menginstruksikan agar Siskamling di setiap desa kembali diaktifkan. Hal tersebut sebagai upaya untuk menjamin keamanan di tengah rawanya tindak kejahatan. Upaya pengaktifan Siskamling ini dilakukan dengan menggelar apel Siskamling di alun-alun Tastura, Praia, Lombok Tengah. Apel Siskamling melibatkan semua unsur, mulai dari BKD, Babinsa, Babin Kamtipmas, termasuk tokoh masyarakat di lingkungan tersebut. Selain itu, Kapolres menekankan akan menjadikan Siskamling sebagai ujung tombak keamanan di Lombok Tengah. Menurut Kapolres Lombok Tengah, keamanan dan ketertiban masyarakat harus dimulai dari tingkat yang paling bawah, baru kemudian ke cakupan yang lebih luas. Siskamling ini kita butuhkan ya sebagai ujung tombak keamanan di desa. Ya kan? Karena ketika desa aman, ya kan saya yakin semua akan aman. Ya. Karena di desa ini merupakan basis keamanan. Ya. Jadi diawali dari hal yang skup kecil ya, sampai skup yang di atasnya. Usai pelaksanaan apel Siskamling, Kapolres didampingi Dandim Lombok Tengah memberikan penghargaan kepada beberapa Siskamling yang telah konsisten dan berhasil mengamankan wilayahnya di masa pandemi ini. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat melepas kirap Pataka NTB untuk dibawa ke seluruh kabupaten kota di daerah ini. Sekda NTB Gita Aryadi mengatakan momentum kirap lambang daerah atau Pataka NTB tahun 2021 sebagai langkah optimis untuk terus menebarkan semangat di tengah situasi NTB yang sedang dilanda berbagai musibah. Kirap Pataka NTB merupakan rangkaian hari ulang tahun NTB yang menyatukan kabupaten kota sebagai bagian dari Provinsi NTB. Acara ini dilangsungkan di lapangan kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, penyerahan Pataka dari pemerintah daerah NTB ke Kabupaten Bima. Dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Nusa Tenggara Barat, kirap lambang daerah atau Pataka NTB tahun 2021 berlangsung hikmat dan penuh kekhusyukan. Salah satu perwakilan kabupaten kota menyatakan menyambut positif acara kirap Pataka lambang daerah NTB yang diadakan pada setiap tahunnya, khususnya dalam peringatan Hari Jadi Provinsi Nusa Tenggara Barat ke-63. Acara ini dinilai dapat menjadi wadah atau ajang silaturahmi dan perekat persaudaraan kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Barat. Luar biasa karena memang inilah yang dilakukan setiap tahun dalam rangka mengilir seluruh kabupaten dan kota se-NTB. Apa harapannya Pak dengan acara ini? Ya, budaya ini ada tetap dilestarikan karena kita menghormati lambang daripada NTB. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi NTB lalu Gita Aryadi menyatakan momentum kirap lambang daerah atau Pataka NTB tahun 2021 sebagai langkah optimis untuk terus menebarkan semangat di tengah situasi Nusa Tenggara Barat yang sedang dilanda berbagai musibah. Di usia NTB yang ke-63 ya, maknanya kita tetap menebarkan semangat optimisme di tengah situasi kita berturut-turut dilanda berbagai musibah. 2018 gempa bumi, recovery 2019, 2020 kita COVID, kemudian selalu akhir tahun dengan hidrometeorologi, pergantian cuaca, banjir, tanah longsor, puting beliung, dan lain sebagainya. Momentum hari ulang tahun menurut Sekda memiliki dua makna, yaitu sebagai bahan evaluasi terhadap keberhasilan dan kegagalan untuk ke depan menyiapkan diri untuk NTB gemilang.
Pataka tersebut akan dibawa keliling ke kabupaten kota dengan semangat optimisme dan harus membara di masyarakat Nusa Tenggara Barat. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews memberitakan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, di balik pesona alamnya, air terjun Mayung Putih Sembalun Lombok Timur menyimpan banyak misteri. Kejernihan airnya dipercaya bisa mengobati berbagai macam penyakit kulit, dan selain itu legenda dan cerita angkernya air terjun ini menjadi misteri bagi warga sekitar. Air terjun Mayung Putih berada di perbatasan Kabupaten Lombok Timur dengan Kabupaten Lombok Utara. Tepatnya terletak di Desa Biluk Petung, Kecamatan Sembalun. Dulu tempat ini menjadi incaran terutama bagi wisatawan. Selain keindahan alamnya, terjunan airnya yang langsung mengalir dari Danau Segar Anak dipercaya bisa mengobati berbagai penyakit kulit. Tapi kini Mayung Putih hanya tinggal nama, akses menuju tempat ini sudah dipenuhi semak belukar, 200 tangkanya sudah tidak terlihat. Sering kesini? Baru 2 kali ini yang kita kesini. Dulu memang sebenarnya airnya sangat besar, tapi entah kenapa sekarang airnya sangat kecil, sangat kita sayangkan ya. Misteri dan legenda air terjun Mayung Putih masih melekat bagi warga sekitar. Memang air terjun Mayung Putih ini sudah ditutup, ya dialihfungsikan lah dalam tanda kutip menjadi PLTMH, pembangkit listrik tenaga air. Meski air terjunnya sudah tidak ada, lokasi air terjun ini masih angker dan penuh cerita mistik. Sayangnya air terjun Mayung Putih mulai sepi setelah airnya dialihkan ke pembangkit listrik tenaga hidro untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat sekitar. Sama halnya dengan air terjun Mayung Putih, air terjun Dewi Selendang tidak kalah menariknya. Air yang berwarna hijau karena mengandung belerang dipercaya sangat ampuh untuk mengobati berbagai macam penyakit kulit. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB edisi hari ini. Saya Rida Patiroy mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol COVID-19 dan sampai jumpa.